Halo guys. Salah satu pelajaran yang paling saya suka ketika sekolah, sejak SMP bahkan, adalah pelajaran sejarah. Karena menurut saya sangat menarik, karena kita seperti bisa terbang ke masa lalu gitu ya, melihat peristiwa-peristiwa zaman dulu. Dan kita banyak bisa mendapatkan pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu, dan akan bisa kita gunakan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, bicara soal sejarah negara kita, telah dilakukan penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Dan ini ramai jadi perbincangan di berbagai kalangan ya, terutama sejarawan, akademisi, lalu juga para aktivis terutama yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia atau AKSI. Nah, kritik utama mereka adalah bahwa proyek ini berpotensi menjadi alat rekayasa sejarah yang menghilangkan fakta-fakta penting dan kontroversial demi kepentingan politik penguasa saat ini. Nah, kalau kita lihat lebih detail, memang banyak sekali penghilangan peristiwa-peristiwa penting dan pelanggaran HAM di outline sejarah yang baru ini gitu ya. Jadi beberapa peristiwa sejarah yang sangat krusial dan berdampak besar pada bangsa Indonesia seperti Kongres Perempuan tahun 28, pemberontakan PRRI, pembantaian massal tahun 65-66, penembakan misterius ya. Lalu penghilangan paksa aktivis tahun 97-98, serta tragedi Trisakti bahkan dan Semanggi dan Mei 98 dilaporkan tidak dimasukkan dalam versi sejarah resmi ini. Dan ini jelas menghilangkan narasi penting yang mencerminkan kompleksitas dan konflik dalam perjalanan bangsa kita. Bahkan dari 12 pelanggaran HAM berat yang diakui Komnas HAM, hanya 2 yang dimasukkan dalam outline sejarah yang disusun ini. Ini kan sebuah indikasi penyaringan fakta yang sangat berat sebelah. Jadi penulisan sejarah baru ini saya rasa sangat berisiko menjadi tafsir tunggal dan monopoli kebenaran sejarah yang dilakukan oleh pemerintah dengan label sejarah resmi dalam tanda kutip. Ini berpotensi menciptakan tafsir tunggal yang mengklaim sebagai kebenaran final gitu, sehingga ini menutup ruang bagi interpretasi lain dan kritik-kritik lain. Dan hal ini berbahaya tentunya dalam konteks demokrasi dan kebebasan akademik, karena sejarah seharusnya menjadi hasil kajian terbuka dan pluralistik gitu, bukan monopoli negara yang bisa digunakan untuk memuluskan narasi-narasi kekuasaan. Dan saya rasa ini juga sangat berpotensi untuk menjadi glorifikasi ya bagi rezim yang baru ini, dan juga ya semacam pembersihan jejak kekelaman sejarah masa lalu lah. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan tokoh AKSI, yang menegaskan bahwa proyek ini berpotensi menjadi sarana untuk memuliakan masa lalu rezim tertentu dan menghapus jejak pelanggaran hak asasi manusia yang mengganggu citra penguasa. Dan ini adalah ya bentuk manipulasi sejarah yang berbahaya karena mengabaikan keadilan bagi korban dan menghilangkan pelajaran penting dari peristiwa-peristiwa masa lalu ini. Belum lagi kalau kita lihat soal metodologi yang sangat tidak transparan dan entah kenapa begitu terburu-buru ya. Penulisan ulang sejarah ini ya dianggap banyak orang dikerjakan secara terburu-buru dan tanpa keterlibatan luas dari berbagai kalangan, termasuk korban sejarah, ya, para pelaku sejarah, para ahli yang independen. Nah, ketiadaan transparansi ini menimbulkan keraguan atas objektivitas dan integritas hasilnya nanti. Nah, bicara soal sejarah resmi, kalimat atau kata-kata sejarah resmi ini biasanya ditemukan di negara otoriter sih ya. Seperti yang dikatakan oleh sejarawan Andi Ahdian yang menyoroti bahwa konsep sejarah resmi ini adalah ciri negara otoriter yang ingin mengontrol narasi sejarah demi kepentingan politik. Di negara demokratis, penulisan sejarah ini kan biasanya dilakukan oleh komunitas akademik yang dilakukan secara independen, bukan sebagai proyek resmi pemerintah yang mengklaim kebenaran tunggal saja. Ya, jadi singkatnya adalah bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan ini sangat berisiko besar mengaburkan fakta-fakta penting dan menyajikan narasi yang bias yang bias demi kepentingan politik penguasa saat ini.
Dengan menghilangkan peristiwa-peristiwa traumatis dan kontroversial itu, maka proyek ini tidak hanya merugikan pemahaman sejarah yang utuh dan jujur, tapi juga mengancam proses rekonsiliasi dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Penulisan sejarah haruslah inklusif, harus transparan dan pluralistik, bukan monopoli negara yang menutup ruang kritik dan keberagaman perspektif. Proyek ini perlu dievaluasi ulang menurut saya, agar tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan yang menutupi kebenaran sejarah bangsa kita sendiri. Salam.